Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Torik Fesa Putra dengan NIK S1S12170. Di sini saya akan menjelaskan Telnet dan NS Lookup. Yang pertama, saya akan menjelaskan Telnet. Jadi, apa itu Telnet? Telnet merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer. Singkatnya, Telnet memungkinkan pengguna untuk terhubung ke perangkat atau server lain dan mengaksesnya seolah-olah mereka berada di lokasi fisik perangkat tersebut. Untuk tujuan Telnet ialah memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola perangkat atau sistem yang berada di lokasi fisik yang jauh tanpa harus berada di tempat tersebut. Berikut tujuan dari penggunaan Telnet. Yang pertama, ada akses jarak jauh, memberikan kemampuan untuk mengakses perangkat atau server dari lokasi yang berbeda atau jauh. Terus yang kedua ada administrasi dan konfigurasi, yang memungkinkan administrator sistem untuk mengelola, mengonfigurasi, dan memantau perangkat jarak jauh termasuk server, router, dan switch. Terus yang ketiga ada pemeliharaan dan pemecahan masalah, yang memungkinkan para profesional untuk melakukan pemeliharaan rutin, pemecahan masalah, dan debugging perangkat atau sistem tanpa harus berada di lokasi fisiknya. Terus yang keempat, pengujian konektivitas. Digunakan untuk menguji konektivitas jaringan dan memverifikasi konfigurasi perangkat jarak jauh. Meskipun Telnet memiliki sejumlah kegunaan yang penting, kelemahan utamanya terletak pada keamanan, karena data yang dikirimkan melalui Telnet tidak dienkripsi. Jadi, dalam beberapa kasus, alternatif yang lebih aman seperti SSH atau Secure Shell, Secure Secure Shell dapat diadopsi sebagai pengganti Telnet. Lanjut. Nah, kita lanjut lagi di cara kerja Telnet. Yang pertama itu persiapan. Pastikan Anda memiliki Telnet diinstal dalam sistem Anda. Beberapa sistem operasi modern mungkin tidak menginstal Telnet secara default karena masalah keamanan. Alternatif yang lebih aman adalah menggunakan SSH, Secure Shell. Jadi kita pastikan host atau server yang Anda tuju mendukung koneksi Telnet. Terus yang kedua itu buka terminal command prompt. Di Windows bisa kita buka command prompt, setelah itu di sistem operasinya berbasis Linux, Unix, atau Mac. Terus yang ketiga itu adalah gunakan Telnet. Jadi format perintah umum untuk menggunakan Telnet ialah Telnet, alamat IP, terus portnya. Misalnya kita kasih contoh untuk Telnet google.com dengan portnya 23. Jadi terus yang keempat terhubung ke host. Setelah mengetik perintah Telnet, tekan Enter. Jika koneksi berhasil, Anda akan melihat layar hitam kosong atau pesan selamat datang dari server. Terus yang kelima, interaksi dengan host. Setelah terhubung, Anda dapat memasukkan perintah dan melihat responnya. Telnet bekerja dalam mode teks, jadi Anda akan berinteraksi dengan server menggunakan perintah teks. Terus untuk keluar dari Telnet itu, kita biasanya akan dapat mengetik perintah khusus seperti exit atau quit. Baik, lanjut saja lagi. Di sini kita masuk ke materi yang kedua, NS Lookup. Lanjut saja. Apa itu NS Lookup? Jadi NS Lookup ialah perintah yang digunakan untuk melakukan pencarian informasi DNS, Domain Name System, dari baris perintah sistem operasi, seperti command prompt di Windows atau terminal di sistem operasi berbasis Unix seperti Linux. Pada dasarnya, NS Lookup membantu Anda mengetahui informasi terkait dengan nama domain, seperti alamat IP yang terkait atau sebaliknya. Jadi tujuan dari NS Lookup untuk memberikan informasi terkait dengan DNS. Berikut adalah tujuan dari NS Lookup. Yang pertama itu ada pemecahan pemecahan masalah DNS. Ialah untuk membantu pemecahan
masalah DNS. Dengan menggunakan perintah ini, pengguna dapat memeriksa dan memverifikasi konfigurasi DNS, menemukan alamat IP yang terkait dengan nama domain atau sebaliknya. Terus yang kedua ada pengecekan konfigurasi DNS yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa konfigurasi DNS pada sistem mereka. Dengan memeriksa resolusi nama domain seperti alamat IP, pengguna dapat memastikan bahwa konfigurasi DNS mereka berfungsi dengan benar. Terus yang ketiga ada verifikasi alamat IP dan domain. Pengguna dapat menggunakan NSLookup untuk memverifikasi apakah nama domain tertentu memiliki alamat IP yang sesuai atau sebaliknya. Ini berguna untuk memastikan bahwa koneksi jaringan dan resolusi DNS berjalan dengan lancar. Terus ada lagi yang terakhir, penelusuran DNS secara interaktif. Dapat digunakan dalam mode interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran DNS secara lebih mendalam, termasuk menelusuri catatan DNS khusus seperti MX, Mail Exchange, atau NS, Name Server. Dan cara kerja NS Lookup itu yang pertama, kita pemanggilan perintah. Kita pengguna memanggil perintah NS Lookup melalui antara buka baris perintah. Bisa menggunakan command prompt di Windows atau terminal di sistem operasi berbasis Unix atau Linux. Terus yang kedua, masukkan nama domain. Misalnya kita ketikkan di terminal nslookup yang contohnya misal www.google.com. Terus yang ketiga ada koneksi ke server DNS default. Secara otomatis akan terhubung ke server DNS default yang dikonfigurasi pada sistem pengguna. Server DNS ini biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet atau diatur secara manual. Terus yang keempat ada resolusi nama domain. Perintah nslookup akan mencoba meresolusi nama domain yang diberikan menjadi alamat IP yang sesuai. Terus yang kelima, menampilkan informasi DNS. Setelah proses resolusi selesai, nslookup akan menampilkan informasi terkait dengan nama domain yang dicari. Informasi ini akan mencakup alamat IP terkait, nama server DNS, dan berbagai catatan DNS seperti MX dan NS atau lainnya juga. Terus yang terakhir itu keluar dari perintah. Setelah selesai, pengguna dapat keluar dari perintah nslookup dan kembali ke antar muka baris perintah. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.